asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masih menambah tentang takziah. Jadi saya ulangi lagi, ini keseharian kita ya. Jadi kalau masalah keseharian itu pun kadang-kadang kita masih luput dari kebenaran yang kita pegangi berdasarkan pemahaman para salaf dari Al-Quran dan Sunnah ya. Itu dari satu sisi mungkin kurangnya peduli kita kepada persoalan tadi, atau memang tidak ada yang menerangkan. Jadi intinya saya sampaikan pekan lalu, khusus untuk mereka yang tidak datang lah begitu ya. Yang datang ya bertambah mudeng gitu. Takziah itu layat itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Bisa muakkadah bisa, sehingga jangan sampai persoalan yang sifatnya sunnah mengalahkan persoalan yang sifatnya wajib. Izin dari kantor ngapa mau layat nih. Kita bekerja di kantor itu ada perjanjian, Anda saya gaji sebulan sekian, tugas Anda jam 7 sampai jam 2 siang bekerja di sini. Kalau kita minta izin ke kantor tidak bisa masuk kerja karena yang meninggal itu ibu saya, ya kantor harap memaklumi lah. Yang meninggal itu bapak saya, ya kantor harap memaklumi lah. Tetapi kalau yang meninggal itu sebatas tetangga saya, sebatas tetangga saya, kula disuwun atur pangayu bagyo. Islam tidak mengajarkan itu. Meskipun sekali lagi saya katakan ya, ini masalah muamalah, tetapi kita akan melanggar fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam diri kita termasuk yang kepaten, kalau mantu yang termasuk orang yang mantu, kalau tidak ada atur pangayu bagyo itu tidak afdal, tidak
Tidak afdal itu kan sudah jadi bahasa Indonesia ya. Tidak sempurna. Ini berarti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikalahkan oleh adat kejawen yang diuri-uri tanpa sadar, bahkan sampai dianggap ini bagian yang tak terpisahkan dari agama. Upacara pemakaman jenazah, nah saya singgung ya, itu ya selain sambutan dari A, B, C, bahkan dari Pak Lurah, kok Pak Lurah Kristen. Saya mendoakan kemudian almarhum mendapat pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa itu siapa? Ya bapaknya Nabi Isa menurut mereka. Loh, tapi nggak etis. Loh, kalau memang itu dianggap tidak etis, berarti Islam itu ngajarkan kepada kita untuk kurang ajar. Masuk bapak kepala desa kok tidak disuwuni, bahkan yang menyambut bulurah itu wedok sisa. Foto-motoni itu ya. Sesuatu yang tadi nilainya paling tinggi itu hanya mubah, menyebabkan hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh itu kita terjang tanpa ada perasaan sedikit pun bersalah. Waalaikumsalam. Doa itu enggak bisa ditinggalkan. Dalam acara kita, waalaikumsalam, melayat salah seorang di antara orang-orang beriman. Jadi sekali lagi ini sekedar sunnah, taruhlah sunnah muakkadah. Jangan sampai yang wajib itu kita kalahkan. Mungkin antum pernah melihat saya memulai taklim, kemudian saya berdiri mendatangi salah seorang jamaah yang duduk di sini. Pernah lihat itu? Ora, ngantuk. Entah, wallahu alam ya. Memang beliau juga sering datang ke sini itu Ustaz Soimin dari Ulul Albab itu kok. Saya itu kok maknyut. Ya kalau dia mau datangi saya mungkin harus ngelangkai orang banyak, nggak enak lah. Saya tak ngalah ke sana, ajak salaman. Ternyata itu salaman saya yang terakhir dengan beliau. Beliau ya, dia itu murid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid saya di Nguruki, bahkan untuk lulus dari Nguruki itu diminta membuat karya tulis. Itu judulnya Hukum Nyanyian, mana saja min tadi. Hukum nyanyian dalam Islam. Saya kok maknyut terus berdiri, saya datangi lah gitu. Salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz dapat salam dari Ustaz Anu lah malah. Ada manfaatnya ya. Waalaikumsalam. Dekatlah saya dengan dia itu dekat sampai dia putu gundule tak lus-lusun ora aku rene itu kira-kira. Jadi kalau mantan murid itu kalau masih sendirian ya lus-lus nak soleh, anak soleh, anak soleh. Nah wis ndek anak, bapak soleh. Nah itu Ustaz Soimin itu mbah soleh, mbah. Lah dia putu. Saya diberitahu beliau meninggal ya Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
nanti kami jemput jam sekian lah gitu. Mudeng wong tua ora ndek mobil lah gitu ya. Arep nyang begonang mlaku ya mesti kesel banget lah. Ya. Keinginan itu memang kata Bung Karno kemudu-mudu itu untuk ikut layak dan menyolatkan jenazah dia. Tapi hari itu hari Selasa, bertepatan saya harus ngajar. Bahasa kerennya harus memberi kuliah gitu di Mahat An-Nur itu. Itu jadi alhamdulillah daftar tanpa beban. Bahwa saya tidak bisa ke sana memang beban, tapi jawaban saya kepada yang nelpon tadi daftar tanpa beban. Ini saya ada tugas ngajar. Saya ada tugas ngajar. Jadi kalau nekat ya seperti saya terangkan kemarin itu jadi kurang ajar malah ya. Meninggalkan yang wajib, buru yang sunnah. Buru ceng, kehilangan delek kata orang Jawa begitu. Waalaikumsalam. Ini yang pertama gitu. Tapi kalau memang suasananya memungkinkan, meskipun itu sunnah, kita akan paksa diri kita. Ini yang satu. Yang kedua, ini dasar saya situasi, kondisi, dan domisili si kondom. Saya ingatkan kepada akhwat, sekali lagi ya, pijaan saya bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah, bukan Aqwalu Salaf, tetapi saya membaca situasi, saya ingatkan kepada akhwat dan juga yang mempunyai istri. Si duwe kono terus kene. Untuk kondisi hari ini, akhwat itu ora sah dijak nglayat. Nyambung gak kira-kira? Ulah untel-untelannya wong layat itu ngalahkan untel-untelannya wong datangi konser dangdut. Tolong dibantah omongan saya. Memang pada dasarnya tidak dilarang seorang wanita datang untuk takziah, bahkan ikut menyolatkan jenazah kalau kondisi syar'inya memungkinkan. Tapi karena situasi dan kondisi tadi, ini mau tidak mau ya harus ikhtilat. Mau tidak mau ya harus melepas larangan ghadul basar. Nah dari sini, kalau laki-laki itu menyempatkan untuk takziah sebelum yang bersangkutan itu dikubur, karena saya ingin mendapatkan kesempatan menyolatkan dia. Tapi kesempatan untuk akhwat menyolatkan jenazah itu kok, Masya Allah ya, sangat rawan, sangat riskan. Jaga protokol pelayatan. Umpamanya saya ambil contoh ya, nanti juga akan saya kupas itu. Mendatangi acara walimah itu hukumnya wajib. Kalau dia mampu secara syar'i terbuka jalan untuk mendatangi walimah, kok dia tidak mendatangi, faqad khana Allah wa rasulah. Durhaka sama Allah dan Rasulnya. Ini buku saya sudah modal terlalu lama. Ini
di rumah saya yakin banyak yang punya itu Minhajul Muslim tulisan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Cuma ini aslinya lah, terjemahnya mudah-mudahan ada yang punya, nanti bisa dibaca di rumah dalam masalah adabud dhiyafah gitu. Lebih menjurus lagi kepada masalah walimatul ures, diterangkan di sana. Ini tentang walimah. Tadi saya bacakan. Mantu iya ila ursin au nahwihi falyujib. Barang siapa yang diundang untuk mendatangi mantenan walimatul urus. Walimatul urus itu artinya apa itu? Walimah itu pesta, urus teman, dan walimah itu suguhan, urus itu teman. Jadi nek diundang mantenan mesti jaga ke suguhan, makan itu mesti ya. Soal snack dan sop itu tempat. Wa malam yujib dakwah faqat asallah wa rasulah. Barang siapa yang tidak mau memenuhi panggilan undangan tadi, padahal dia mampu secara syar'i telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ada embel-embelnya. Diperbolehkan untuk tidak datang, bahkan bukannya diperbolehkan, bukan hanya diperbolehkan, dilarang untuk datang kalau di sana ada hal-hal yang melanggar syariat Islam. Peristiwanya sederhana, bukan hanya walimah ya, tapi undangan untuk makan-makan. Yang mengundang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang diundang mertua sekaligus saudara sepupunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sonaktu to'aman, Fatimah saya suruh masak. Fatimah saya suruh masak, kata Ali bin Abi Thalib. Ya mungkin makanan yang spesifik. Dari sana kemudian saya undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah ya. Ada menantu, ada anak, ada mertua, ada cucu, Hasan dan Husain. Rasulullah datang, masuk, waro'a fi baiti tasawir. Begitu masuk, beliau melihat di dalam rumah saya itu ada gambar makhluk hidup. Dinding itu dibuat bukan untuk sampean gunakan untuk bersandar, apalagi cuma satu sisi itu masa kaliane, di sini sandar, di sini sandar. Di rumah Ali itu ada gambar makhluk hidup. Mungkin kalau waktu itu terjadi nggak diterangkan ya, unta mungkin. Tapi kalau hari ini yang kadang-kadang
Kita dikelabui oleh setan dan tidak sadar itu loh. Gambarnya orang pakai peci putih, kalender baru. Waalaikumsalam. Duduk sedang membaca Al-Quran. Laki-laki duduk sedang membaca Al-Quran, dipasang di dalam kalender kita dan kita letakkan di kamar tamu. Rasulullah masuk. Kalau hari ini seperti itu. Lu apa enggak boleh? Menggambarnya juga tidak boleh, memasangnya apalagi. Ayo ngomongnya sing isian yang gambar-gambar. Meskipun tuh gambarnya Habib Rizik, ora sang ngaku Habib Rizik tok wae, Muhammad Rizik. Faraja Rasulullah keluar dari rumah Ali tanpa pamit, tanpa assalamualaikum. Ini sikap Rasulullah ketika beliau melihat kemungkaran, meskipun kemungkaran itu terjadi di rumah saudara sepupunya, sekaligus menantunya, sekaligus suami anak tersayang beliau, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya ngundang makan ya, apalagi ngundang walimah. Sampai di sini dulu, mungkin ada yang. Kalau TV itu apa juga termasuk, Tat? Kan banyak yang pada nonton TV itu loh, kalau malaikat mau masuk nanti kalau TV-nya nyala itu gimana, Tat? Wis ngaji bola balik kok. Ya asal TV tadi tidak dinyalakan ya nggak apa-apa ya. Pas nyalanya itu. Pas nyala tapi nggak disambungkan kepada channelnya juga nggak apa-apa lah. Saya ada kisah ya. Suatu ketika saya diberi kesempatan Allah untuk ziarah. Ziarah itu apa tuh? Nah ini perlu diluruskan. Ziarah itu bahasa orang Jawanya silaturahmi. Silaturahmi bahasa Islamnya itu kita datang ke rumah orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Mau kemana? Mau silaturahmi, ngene sapa, ngene Pakde, ngene pun aku, itu silaturahmi. Tapi nggak ada hubungan darah, ya ziarah. Ziarah, loh ziarah kok ngene wong mati. Lah kowe cara Jawamu. Tolong ini, ya kadang-kadang perlu diluruskan. Jadi paspor ke Saudi itu ada namanya paspor ziarah. Ya mau datang ke sana. Ziarah itu lah, mungkin saya ke rumah beliau Akhi Maryati ini ya, jebul durane wis entek nyata rawo gitu ta. Ya wis ora tenanan. Saya diberi kesempatan oleh Allah ziarah ke sebuah organisasi Islam yang sifatnya internasional gitu. Di sana ada ya resepsionisnya ya, ada satpamnya lah gampangnya. Nah, ketika saya masuk itu, satpam itu sedang megang gunting, guntingi gambar orang pada koran yang terbit hari ini dan menjadi langganan mereka. Ada gambarnya Raja Salman digunting, ada gambarnya Zubaidan, gunting. Ini gambar mati. Itu pun dihindari untuk tidak dilihat. Lah apalagi kalau gambarnya hidup lah itu. Kalau gambarnya hidup. Wah, ngejak minggu ini ya.
Ini yang menyebabkan rumah tangga kita itu tidak menjadi baiti jannati. Doa kita, anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Anzilna munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Jadikanlah rumah ini rumah yang bisa memberikan kedamaian kepada saya, kepada istri dan anak-anak saya. Itu tidak dikabulkan oleh Allah itu antara lain dengan TV itu. Masya Allah ya, lihat sinetron, lihat laki-laki ya. Gambarnya wanita enggak ada. Wanita tua kalau masuk TV itu enggak ada. Itu blasok itu. So, cantik-cantik sekali. Rampung. Kesel ya, tata ini mapan turu. Neng sandingi, walah. Kepala 6, ompong sisa. Dibandingkan dengan yang dilihat di sana tadi. Yang di sana juga begitu, yang di balik korden itu. Wah, lihat pemain-pemain volleyball yang tingginya 190 postur tubuhnya, atau pemain-pemain sepak bola. Serambung turu makan Allah. Serambutnya putih kabeh. Ini akhirnya menyebabkan itu. Ada perasaan, dan itu dipupuk setiap hari. Untuk, maaf ya kata orang Jawa, sebel suami melihat istri, istri melihat suami, karena dijebak oleh gambar-gambar yang ada di TV-nya. Oh alah, tebak. Yang laki-laki ya perempuan sekentongan. Akhirnya di sana. Jadi mengapa diperintahkan untuk ghadul basar, menjaga mata? Dan saya harus jelaskan, memang tidak mungkin kita bisa mampu selama hidup itu secara 100% menjaga mata, itu memang tidak ya. Secara tidak sengaja memang ya bisa. Tapi jangan sengaja. Neng TV ngantuk domblong udute tiba ora ngrasa. Kita diperintahkan untuk ghadul basar, itu masalahnya itu. Sebisa mungkin mastata'tu, saya harus bisa, kecuali memang tidak sengaja. Akhirnya yang saya lihat itu, yang namanya wanita itu ya mboke gendok kuwi. Umure pira? Anehnya ya bor kuwi. Ini maaf ya. Mungkin ada yang usianya sama dengan saya atau seadik saya, atau kalau kita betul-betul berusaha untuk jaga mata agar tidak melihat kepada lawan jenis. Ora kita mungkuran. Tadi saya katakan tadi. Atau majalah kertasnya lebih bagus, berwarna lagi. Apalagi TV, apalagi manusia sesungguhnya. Kalau itu kita bisa menjaga. Kalau itu kita bisa menjaga. Kalau ada yang usianya kancaku atau ketok ya sih Pak Abdurrahim itu kepalanya sama-sama 7 dengan saya. Kalau itu betul-betul kita jaga, itu ya mungkin sepekan sekali,
mungkin 10 hari sekali, mungkin setengah bulan sekali. Itu masih mandi janabah. Sok-sok malah bareng lah itu. Betul. Nah, nanti kalau Pak Tur Rahim datang coba antum tanyakan. Atau bapak-bapak yang kepala 7. Ora nang. Wah, tak hapusi kenang nang. Lagi naudzubillah min dzalik. Betul. Manten anyar jelalatan. Walah. Apalagi sudah 1 tahun, apalagi sudah 5 tahun. Saya berusaha, saya itu kita ya, bukan hanya saya maksudkan bukan saya. Berusaha untuk tidak melihat lawan jenis saya. Kalau itu bisa kita laksanakan, termasuk yang di belakang hijab itu. Ya wong wedok sing tak ngerteni iki ya kuriki, nek dudu iki ya ibuku, nek dudu ibuku ya anakku, nek dudu anakku ya mantuku. Yang di sana juga begitu, laki-laki itu ya suami saya ini, atau menantu laki-laki saya tuh. Tenang enggak itu? Umur kepala 7 itu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala merasakan nikmatnya mandi janabah. Kalau Pak Rasulullah bersama Aisyah 1 ember, 1 jeding rebutan siduk. Itu potret dari kebahagiaan yang dialami oleh beliau bersama istri-istri beliau. Saya maaf lah, saya maaf. Ana ngomah isih nonton TV kok ya isih apa? Nang omah isih ndek TV gitu ya. Kamare bojone dhewe, kamare dheweke dhewe. Kok ya isih tekan-tekane ngaji ning Baitul Makmur itu lho. Nah, sing guyu kuwi ngati-ati kuwi. Yakin betul. Saya tidak berbicara itu sarana yang dipergunakan oleh orang-orang kafir, orang-orang barat untuk merusak kita merusak akhlak kita, merusak waktu kita. Saya nggak akan sampai ke sana. Gambar yang kita lihat di TV itu memang menggugah kelaki-lakian seorang laki-laki ketika yang dilihat perempuan, menggugah keperempuan seorang perempuan kalau yang dilihat laki-laki yang gagah, perempuan yang cantik itu. Protes. Yakin, mulai keperuan TV-mu. Lah biar tak kayak wong ya dosa. Atau dibiarkan lah nanti untuk ancek-ancek betulkan AC lah gitu. Atau membetulkan kipas angin yang sangat tidak islami. Sangat, saya pakai sangat. Kalau sampai kita masih meluangkan waktu di rumah, kalau ada TV nggak mungkin. Kalau kita masih meluangkan waktu, nggak mungkin 5 menit itu nggak mungkin. 10 menit juga nggak mungkin. 1 jam itu. Wah, itu pengajian yang dibayar TV itu sudah dipola. Ibarat robot ojo ngomong yang ini gitu. Jadi kalau antum dengarkan pengajian di TV, maaf ya, kamu semua tuh dibodohkan. Artinya diajak untuk menganggap kalau saya bisa melaksanakan apa yang disampaikan di TV ini, saya sudah sampai, Islam saya sudah kafah. Maaf ini spontan loh ya, saya nggak ada rencana untuk menerangkan. RBT, rumah bebas TV. Rumah bebas. Alhamdulillah betul.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla al-isya wal fajr ba'da. Rasulullah itu tidak senang tidur sebelum isya, dan Rasulullah tidak senang berbincang-bincang, saya artikan beraktivitas setelah isya. Acara antara isya dan subuh, mudah-mudahan masih ingat ya. Di dalam Islam itu cuma dua. Tidur, sholat. Sholat, tidur. Tidur, sholat, sholat, tidur, tidur, sholat, sholat. Dua itu aja. Nggak boleh lebih. Dikurangi satu boleh. Posol banget, turu, blek, sek. Tangi-tangi subuh. Itu Islami, masih Islami. Dikurangi satu boleh. Tidur, sholat. Tidur tok boleh. Sholat tok boleh. Tanggal 27 Ramadan Rasulullah ngimami sholat semalam suntuk. Malam perang Badar Rasulullah sholat semalam suntuk, mohon kepada Allah agar kemenangan bisa beliau raih bersama 313 pasukan beliau. Tidur, sholat, sholat, tidur. Tidur tok boleh, sholat tok boleh. Sahabat Tamim Ad-Dari juga begitu. Tamim Ad-Dari itu mudah-mudahan masih ingat orang yang ditunjuk oleh Umar Ibn Khattab untuk menggantikan beliau menjadi imam tarweh ketika beliau berhalangan. Bisa jadi Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, bisa jadi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Tamim Ad-Dari ini memang ya, dia mulainya sangat apa namanya? Sangat istiqomah betul sampai suatu saat beliau terbangun ketika Abdullah bin Umi Maktum mengumandangkan azan subuh. Jadi mata terbuka itu bukan alhamdulillahilladzi ahyana, tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosa apa ya Allah yang menyebabkan Allah tidak mengizinkan saya pada malam hari ini melaksanakan qiyamul lail? Dibangun tuh denger-denger ya. Ya sesaat nang wudu nang mangkat masjid. Wallahi kata dia. Mulai besok malam saya akan mengkafaroi, nebus hutangnya sholat malam saya dengan melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Nggak disebutkan berapa hari, nggak disebutkan berapa bulan. Tamim Ad-Dari. Tamim mana Tamim? Tamim Al-Palimbangi. Enggak ada. Sedikit saya tambahkan. Tamim itu orang yang pertama kali memasang lampu di Masjid Nabawi. Masjid itu biasanya gelap ya kalau malam hari. Kemudian Rasulullah masuk masjid, wallahu alam, maghrib apa isya. Ada lampu. Siapa yang masang? Tamim Rasulullah. Beliau melihat ada Tamim. Kamu Tamim yang masang? Iya Rasulullah. Oh Tamim. Nek aku isih duwe anak wadon legan, kowe tak pek mantu. Lampu itu taruhannya anak wedok di mata Rasulullah. Rasulullah basa-basi. Enggak. Putri-putri beliau ya Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Fatimah sudah dinikahkan semua. Seorang laki-laki, saya punya anak perempuan Rasulullah. Saya punya anak perempuan. Nikahkan dia dengan Tamim. Ini kepedulian Rasulullah kepada orang yang mempunyai kepedulian kepada masjid, termasuk antum semuanya rampung. Mundur-mundur tekan. Termasuk mimbarnya tadi saya tengok, alhamdulillah yang mimbar model Rasulullah itu begitu. Seperti mimbar yang ada di Masjid Besar Surakarta ya cuma ukir-ukirannya itu ya mimbar Rasulullah versi Jepara begitu.
Ya silakan. Sholat tidur sholat tidur sholat. Dikurangi 10, sholat terus pernah terjadi, tidur terus pernah terjadi. Yang tidak benar tidak sholat tidak tidur. Itu nggak nyunah itu. Bahwa pengecualian memang ada. Bahwa pengecualian memang ada. Siam itu kutiba alaikumus siam, tapi kalau kamu sakit, kamu safar ya boleh tidak siam. Salat itu berdiri, kalau kamu sakit boleh duduk, boleh berbaring dan seterusnya. Prinsip yang ditekankan Rasulullah, tidak ada acara ba'da isya sampai subuh itu kecuali tidur, sholat, tidur, sholat, tidur. Qumil laila illa qalilan iswahu awin qusminhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Surat Al-Muzammil, awal-awal Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan iswahu awin qusminhu qalila auzid alaihi waratilil qur'ana tartila. Sepertiga malam untuk sholat, 2/3 malam untuk tidur. Itu ada 3 alternatif. Kalau waktu itu 9 jam, belum ada perintah sholat fardu 5 kali ya. 6 jam dipergunakan untuk tidur, 3 jam dipergunakan untuk sholat. Yang kedua, nisfahu awingkus minhu qalila, 4,5 jam untuk tidur, 4,5 jam untuk sholat. Auzid alaihi, 3 jam untuk tidur, 6 jam untuk sholat. Acaranya cuma itu. Acaranya cuma itu. Pengecualiannya ada. Pengecualiannya ada. Sudah sering saya terangkan. Ada tamu. Ada tamu dari Semarang apa dari itu diperbolehkan untuk ya melayani tamu. Kalau perlu sediakan kopi jam 8 habis makan malam ya, jam 8 masih betah, jam 9 masih betah, sampai jam 1 silakan. Itu menghormati tamu. Ada taklim, silakan. Bisanya ba'da isya. Ada urusan keluarga. Nah di sini ya, saya terpaksa harus mengingatkan antum seperti ketika antum mendapatkan sabdo tomo waktu dadi manten berapa tahun yang lalu. Tidak ada suasana yang lebih memberikan kedamaian. Maaf ini tak anggap manten anyar kabeh lah ya. Putune pun pinten. Nah, tidak ada suasana yang lebih memberikan kedamaian kepada sepasang suami istri. Itu dibandingkan, paling tidak kalau saya mengukur diri saya sendiri, dibandingkan setelah selesai sholat isya kita pulang, ba'diyah isya di rumah silakan, ba'diyah isya di masjid silakan. Makan malam tidak taklim seperti ini, ba'da maghrib sudah makan malam, begitu Ibnul Qayyim mengajarkan. Makan malamlah sebelum isya, al-asya qoblal isya, sehingga ketika Anda selesai makan malam itu bisa berjalan ke masjid, dan itu disunahkan. Beliau menulis sebuah buku At-Tibbun Nabawi, salah satu di antaranya usahakan setelah Anda makan itu berjalan paling tidak 50 atau 100 langkah. Nah, itu kita laksanakan setelah makan malam, pergi menuju masjid untuk sholat isya. Sudah selesai, ba'diyah sudah selesai, makan malam sudah selesai. Ketenangan yang menunggu kita ketika kita orang Islam ya, orang Islam itu sedikit saya tambahkan, ndang turu, ndang tangi, ndang turu, ndang tangi.
cepat-cepat tidur, cepat-cepat bangun. Lah kalau kita tidur jam 8, setengah 9, setengah 3, jam 3 itu wes kesel, sing turu wes kesel. Nah, maksud saya apa? Tidak ada acara yang lebih afdol setelah selesai kita melaksanakan sholat ba'diyah isya daripada berlayar ke Pulau Kapuk. Saya tambahkan lagi, mbah wis duwe putu, mbah manten anyar, usahakan jangan sampai iki anu lho, jangan mantenan lho ya. Jangan sampai usahakan jangan sampai suami istri itu tidur terpisah. Nah, kecuali mungkin anaknya cilik-cilik lah gitu. Satu tempat tidur. Nah, dari sinilah ya, suasana ketenangan itu betul-betul dikaruniakan Allah. Ngerembuk. Apa ya? Ah, wis wiwitan nang undangan manten nah hebat. Ya ora apa-apa, diseni amplope. Bicara tentang anaknya yang butuh biaya sekolah, bicara tentang ibunya yang sakit, berbicara ini gelenik-gelenik wong loro itu suatu kenikmatan yang sangat berharga dan tidak bisa atau sulit dicari cara bandingannya. Gelenik-gelenik wong loro, sing siji nyawang kipas angin kono, sing siji nyawang kipas angin. Bahwa akhirnya Bengawan Solo itu akhirnya ke laut, ya memang itu hak mereka berdua. Dan itu tidak terjadi kalau di rumah Anda ada istri kedua yang tidak bisa ngentut, yang tidak doyan makan, namanya TV. Bantahan ayo. Enggak, saya bukan TV. Apa lagi itu? Golek gambar apa wae nek itu. Wedhus nganggo kathok. Uang ora nganggo. Alhamdulillah. Yakin betul itu. Berbicara tentang kenikmatan yang diberikan Allah pada hari ini, itu enggak ada yang lebih indah. Waktu makan ya bisa lah, tapi mungkin terganggu oleh anak-anak. Tapi suasana tenang setelah mapan di tempat tidur ba'da isya itu. Bicara tentang arek telung dino ebah utange rung disaur piye ya ndonga nyuwun yang Allah muga-muga. Ini suasana rumah tangga itu bukan hanya yang indah-indah saja ya. Kalau itu masih terganggu oleh suami kedua yang sana kok sana ya, suami kedua sing ora iso ngentut, sing ora doyan sego, ora doyan udut itu. Apalagi ya, suami istri punya kamar sendiri-sendiri, duwe TV sendiri-sendiri. Sudah jangan mengharapkan adanya baiti janati itu. Musikum Mbak Yaya Naksib Bitaqwallah. Pensiun dini TV-nya itu. Jenenge wis durung rusak, wis di dikeke wong malah dosa lho itu. Dikeprok gelo lah malah tuku sing luwih gedhe. Gimana? Yang lain mungkin. Saya enggak nawa itu untuk mengupas ini, tapi itu di rumah ada TV itu udah lama enggak dianutan. Kalau mau jual takut dosa. Ah iya, Mas. Kalau dikeprok mana-mana itu tadi kan. Ah iya. Lah kalau mau dijual kan takut dosa, uangnya kan haram kan. Ustaz kan dulu kan bilang gitu. Lah iya. Wis mudeng sih takon neh lho. Lah ya itu tetap kan saya juga pernah lihat Ikhwan itu jual beli TV itu. Ya laki-laki lah. Ya mesti Ikhwan, kalau perempuan akhwat itu. Jangan dijadikan ukuran. Bahkan ustadz pun mungkin ada yang jual seperti itu lah gitu. Ada tadi Pak Mahfud. Nah ini sudah dijawab itu. Gua ance-ance arep dandani
Atau saya di rumah itu punya TV 22 in yang masih pakai, yang masih ada kakinya dulu itu ya. Dulu masuk gede. Sekarang malah bisa dipakai untuk ada dulu toko lemper dan terus bisa. Jadi serius saya. Itu di mana-mana itu usat anti TV gitu. Lah dalah. Antimu saja lah ya. Bukan soal anti, saya mempunyai kewajiban untuk menjelaskan. Melihat gambar di koran kertasnya kertas buram saja yang saya alami tadi, dipotong. Padahal itu orang sama-sama laki-laki loh itu yang gambarnya itu. Apalagi kalau perempuan, apalagi kalau di majalah, apalagi kalau di TV. TV itu kuno sekarang. Yes kuno. Tutup no. Saya yakin rumah tangga Anda tidak akan bahagia dengan adanya TV di rumah itu. Orang kita ngomong loro sing nonton. Hanya jejer suami istri. Wes tekan ngendi aku mah malah ya. Jadi sekali lagi ya saya sampaikan, dalam suasana seperti kondisi masyarakat kita, layat itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dinomorsatukan. Itu biasanya pelayat itu 1000, yang 900 perempuan, yang 100 laki-laki. Sungguh suasana ikhtilat, suasana campur aduk itu seperti saya katakan, seperti orang nonton konser dangdut itu. Pelayat laki-laki itu judek kok, seperti saya tuh, aduh ini ngendi aku terus, ya, ringgih terus, nuwun sewu Pak Kagem nggih, minggir ya, nuwun sewu, ajeng tinggi ngadeg ibu-ibu lah. Apalagi kalau ada ibu-ibu yang telat ya kita sudah gini gitu. Ping loro, dosane gitu. Ping telu. Nah kalau suasananya seperti itu, jangankan akhwat, ehwan pun nanti layatnya nanti atau jujuk kesarian. Sesuatu yang nanti akan saya singgung sedikit, termasuk jakong manten lah gitu. Ya wis dipisah tamune. Lah nek lagi teko wong loro sing ngamong tamu ya jejer, lanang madhep ngalor, wedok sing ngamong tamu madhep ngidul. Ini saya sudah maaf ya, sudah kesel sebetulnya berkali-kali menerangkan, tapi kok ternyata kok ya ora mari-mari lah gitu ya. Orang mari-mari itu kalau orang umum ya nggak apa-apa, tapi ikhwan-ikhwan itu juga sendiri seperti itu. Akhwat terutama. Saya ini kepaksa nyampaikan ya. Ketika Allah yarham Dr. Mu'in meninggal itu memang saya ada acara yang tidak saya bisa tinggalkan hingga saya nggak berangkat. Oleh anak-anak ditunjuki gambarnya itu. Loh ini sedang disolatkan di masjid. Di masjid ya. Atau di kuburan sedang diproses di kuburan itu. Yang saya mak teratap itu ketika jenazah itu mau dimasukkan ke liang lahat, terdengar tangisan beberapa orang perempuan. Iki piye to iki? Lah saya jangan-jangan ini hapus-hapus ya. Saya tanyakan kepada, "Lah to dieleke mboten keneng." Wong lanang ngeleke wong wedok ora wani terus arep ngeleke sapa? Meskipun itu, maaf ya astagfirullah, meskipun itu anak perempuannya, meskipun itu anak
meskipun itu anak perempuannya, meskipun itu istrinya, meskipun itu ibunya, meskipun mereka nggak boleh ke tempat pemakaman tuh nggak boleh, apalagi nangis lagi. Ada yang luruskan omongan saya, tolong. Saya tabayun pada si A, pada si B. Apa ya? Iya, sebetulnya sudah diingatkan itu sejak dari masjid SK ya. Ora ento, wong wedok ora ento, wong wedok ora ento. Kono ento lah. Apa arep jotosan? Salah satu contohnya yang menggugah saya untuk mengangkat persoalan ini kembali seperti itu. Cukup. Tadi tentang Allah yarham tadi mungkin ada yang meluruskan omongan saya, cuma berdasarkan gambar, dan gambar tadi gambar pemakaman, bukan menyolatkan, saya ralat ya. Dan ada suara tangis, dan tangis itu tangis perempuan, dan bukan anak kecil. Nah, anak kecil nangis mungkin kepidak sikile. Tolong kalau keliru diluruskan. Nah, diluruskan loh. Masalah foto, kadang kan punya foto ini waktu kita kebiasi itu kan ada foto seperti itu kan, apakah itu termasuk pengecualian? Sama saja, pengecualiannya paspor, KTP. Karena fotonya terus piye? Saya kan tanda pengenal itu bisa. Lah iya, nggak paspor gitu ya, paspor. Jadi saya punya teman Saudi lah ya, punya teman Saudi. Nah, saya mau lihat paspor Saudi itu kayak apa. Dia mengeluarkan 2 paspor, satu punya istri dia, satu punya dia. Dia buka, oh enggak, ini enggak saya pertunjukkan ke antum, karena ini foto istri saya. Cemburunya sampai seperti itu. Gundelok fotonya wera itu. Nah, ditunjukkan foto dia, itu ada. Ini maaf, akhi, saya tanyakan kepada dia. Foto istri antum itu pakai cadar apa enggak? Ya enggak. Lah kalau pakai cadar, foto nimbae tambahan saya ya, kan enggak adaan. Itu tetap di Saudi yang masalah foto itu ketat, itu paspor itu tetap. Paspor itu tetap. Itu ya. Termasuk ijazah. Nah, saya punya cerita lagi. Makanya nyuwen-nyuwen ini sing jalak nonton TV rada. Akhwat yang ngaji di tempat saya ya di tahun-tahun ya 90 sekian sampai 2000 sekian itu. Sudah kuliah di UNS yang sekarang jadi rumah sakit, atau di UMS sudah lulus lah gitu. Ada temannya lapor gitu, Ustaz dia itu nggak mau ngambil ijazahnya, ngapa? Ya karena nggak mau menyerahkan foto, mau menyerahkan foto tapi pakai cadar. Nah ya, terus akhirnya diajak, terus ngomong dengan saya. Lah saya terangkan tadi masalah paspor Saudi, masalah KTP anti apa juga pakai cadar. Nek Pak Carik gelem nampa KTP nganggo cadar, kuwi Pak Carik kudu dipecat itu. Iya, ini identitas diri. Dalam beberapa hal memang diperbolehkan, tapi kalau sekedar foto-fotonan manten gitu ya, mantan lanang, mantan wadon. Ini mantan wadon, ibu sandingi terus bapak mantan lanang, bapak ben apa? Enggak, masalahnya tuh dilarang. Waduh, simpen dengan atau pegatan langsung diopong kabeh. Saya enggak ngundang antum waktu saya mantu ya. Ya enggak ada foto-fotonan tuh enggak ada. Ya masalahnya apa? Masalahnya apa? Saya baca fatwa Dr. Abdullah bin siapa ya itu menulis buku akidah untuk
Pondok Nguruki dulu saya diberi tugas ngajar akidah di kelas akhir, Ta'liq Mukhtasar Mufid. Itu memang diharamkan mengambil gambar seseorang walau bi alatin fotografiatin. Fotografi itu bahasa Arab diambil dari Inggris, meskipun dengan memencet tombol foto. Ini bukan foto saya, omongan saya disiarkan, gitu ya, betul toh? Ini ora bayar lho kuwi, maksudnya dibayar kok. Supaya tidak hanya dengar suara, lihat orangnya, pakai itu. Jadi umpamanya ya, ini sedikit tambahan. Saya sedang ngomong begini, terus ada antum yang kemudian moto itu, kalau nggak minta izin saya, nggak bener itu, nggak bener itu. Ini hak saya kok. Bahkan di Masjid Taqwa ada, di Masjid Taqwa di sini itu, saya larang itu. Lah aku kurang ngerti kowe. Di sini. Nah, sebenarnya saya larang, ini munduk-munduk bawa bodyguardnya. Meskipun dengan cepretan itu tidak diperbolehkan. Besok saya bawakan insyaallah. Nah, apalagi kalau dilukis, apalagi kalau yang gambar itu Avanti atau Radan Saleh atau yang lain-lain. Cukup ya. Selak nonton bal-balan. Betul lagi, usikum wa iyaya nafsi bitaqwa. Ingin rumah tangga betul-betul damai, apalagi di usia tua. Pensiunlah TV antum seperti Akhi Mariati memensiun TV-nya tadi. Jangan dimanfaatkan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.